Tak terima aksi arak-arakan keliling kota dihentikan polisi. Rombongan supporter bola di Maluku terlibat kericuhan dengan aparat. Mereka bahkan sempat menutup jalan utama Kota Tual, Maluku Tenggara. Inilah suasana saat salah seorang fans timnas Brasil bertikai dengan polisi saat diamankan di tengah aksi arak-arakan keliling Kota Tual. Kericuhan dan aksi saling dorong tak terhindarkan karena pendukung bola tak terima saat ditindak polisi. Langkah polisi mencegah arak-arakan rombongan pendukung timnas Brasil di Tual ini pun berbuntut kericuhan. Massa yang tak terima lantas memblokir jalan utama di Kota Tual. Tidak hanya itu, massa juga melempari aparat yang berusaha membubarkan kerumunan. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dan membuka kembali akses jalan. Suasana yang sempat ricuh kembali kondusif setelah aparat gabungan TNI Polri melakukan pendekatan persuasif. Massa pendukung timnas Brasil yang tengah dilanda euforia karena tim kesayangan mereka lolos ke semifinal Copa America 2021 akhirnya sepakat tidak melanjutkan aksi arak-arakan. Dari Tual, Maluku Tenggara, Dedi Rumangun, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Penerangan era Presiden Soeharto, Harmoko, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat. Hingga kini belum diketahui pasti penyakit yang diderita politikus senior yang pernah menjadi sebagai Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Mantan Menteri era Presiden Soeharto itu tutup usia di RSPAD Senen, Jakarta Pusat sekitar pukul 9.30 malam di usia 82 tahun. Jenazah politisi senior yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu masih berada di ruang perawatan rumah sakit. Pihak keluarga maupun RSPAD hingga kini belum memberikan keterangan resmi tentang kabar duka tersebut. Pemirsa, gara-gara suara batuk, seorang kakek di Jember, Jawa Timur membunuh tetangganya. Pelaku merasa terganggu dengan suara batuk korban. Seorang kakek di Jember, Jawa Timur menebas leher tetangganya hingga tewas. Peristiwa bermula ketika korban bernama Misran dan temannya Karno sedang berbincang di teras rumah Misran. Saat Karno pamit pulang, Karno batuk di depan rumah Misran. Pelaku yang berada di dekat lokasi langsung datang dan marah karena terganggu dengan suara batuk. Pelaku membawa celurit dan menebas leher Misran. Padahal yang batuk bukanlah Misran, melainkan Karno. Habis itu, Dok, Pak Karno itu mau pulang, terus batuk, dia batuk. Nah, keluar ini, yang pelaku ini keluar, gitu. Cuma negur Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa, langsung pulang Pak Karno itu ya. Pak Karno langsung pulang, habis itu pas yang pelaku itu langsung bawa Arif ke sini, langsung salaman sama korban ya, langsung salaman. Habis salaman itu langsung dibacok lehernya. Kenapa? Ada masalah apa? Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Kini pelaku masih diperiksa intensif polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pria yang viral karena saling serang dengan samurai dan badik di Sidrap, Sulawesi Selatan ditangkap atas tuduhan mengancam orang lain. Pertikaian diduga akibat masalah utang piutang. Dalam video yang direkam oleh warga ini, pria berinisial B mengancam AR dengan samurai. Meski berusaha dipisahkan oleh seorang emak-emak, namun tidak berhasil. Panjang sekali dikasih begini anakku kakak lagi tapel langsung dipukul pakai parang iya, di serobok itu. Kini B harus mendekam di Polres Sidrap atas tuduhan mengancam orang lain. Dari hasil penyelidikan terungkap pertikaian dipicu masalah utang piutang. B awalnya menagih utang kepada AR sebesar 20 juta rupiah. Namun terjadi cekcok di antara keduanya dan berakhir dengan saling serang menggunakan samurai dan badik. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan orang jemput paksa jenazah pasien positif COVID-19 di RSUD Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Masa yang mengaku sebagai kerabat dari pasien hendak membawa pulang dan memakamkan jasad keluarga mereka. Video amatir merekam puluhan orang yang menjemput paksa jasad seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Puluhan orang ini mengaku keluarga dari pasien berinisial T. Pihak keluarga tidak terima bila pasien dimakamkan dengan prosedur COVID-19 karena menurut mereka pasien tidak menunjukkan gejala COVID. Awalnya pasien terlibat kecelakaan hingga meninggal di RSUD Rengat. Setelah dilakukan swab tes antigen, pasien dinyatakan positif COVID-19. Ada risiko kalau seandainya pasien-pasien COVID ternyata kemudian meninggal, diselenggarakan dengan penyelenggaraan jenazah seperti biasa. Itu risikonya bisa orang yang masih hidup itu terpapar dari cairan-cairan tubuh. Karena cairan-cairan tubuh pasien-pasien yang baru meninggal akibat COVID, termasuk keluaran cairan dari hidung, dari mulut, dari kemaluan, dan sebagainya macamnya, itu masih mengandung virus ya. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 mengimbau di tengah kondisi penyebaran COVID yang tinggi, warga diharapkan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan memahami protokol kesehatan penanganan COVID-19. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Petugas vaksinasi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan kewalahan menangani jumlah warga yang antusias mengikuti vaksinasi. Terbatasnya jumlah dosis membuat sebagian warga kecewa karena tak mendapatkan jatah vaksin. Petugas terlibat adu mulut dengan ibu-ibu yang kecewa karena tak kebagian jatah vaksin pada vaksinasi massal di halaman Masjid Agung Palopo, Sulawesi Selatan. Ratusan warga yang antri sejak pagi hingga siang tak semuanya mendapatkan jatah vaksinasi karena panitia hanya menyiapkan 300 dosis, sementara antusias warga cukup tinggi. Warga yang belum mendapatkan jatah diminta untuk melakukan vaksinasi di puskesmas masing-masing. Target kita hari ini itu sekitar 300 dan hari ini lebih dari 300 masyarakat yang hadir karena begitu antusiasnya, dan yang tidak hadir itu nanti di puskesmas dan kita jadwalkan satu kali juga di kantor kesehatan pelabuhan. Kasus positif di Kota Palopo terus meningkat, tercatat 1.453 kasus baru dengan korban meninggal mencapai 56 jiwa. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Karena sebuah tabung oksigen, seorang perawat dianiaya sejumlah orang yang meminta tabung oksigen milik puskesmas dibawa ke rumah. Korban mengatakan pengeroyok mengaku dari keluarga pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung. Video ini merekam peristiwa saat seorang perawat puskesmas dikeroyok orang tidak dikenal karena sebuah tabung oksigen. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu dini hari di Puskesmas Kedaton, Bandar Lampung, membuat perawat berusia 27 tahun ini terluka di wajah. Randy pun dibawa ke rumah sakit untuk observasi. Korban mengatakan keributan berawal saat keluarga pasien COVID-19 memaksa tabung oksigen bisa dibawa pulang ke rumah, tetapi tidak diizinkan. Keluarga yang mengaku dari pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung itu akhirnya menganiaya Randy. Wali Kota Bandar Lampung meminta polisi segera mengusut tuntas kasus ini. Kalau terjadi pemukulan gini, coba. Untung tidak terjadi apa-apa. Tapi kita dari pemerintah kota, segala sesuatunya akan melanjuti seperti ini. Karena dia ngaku bahwa salah satu keluarga pejabat. Nah, kita akan lihat. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini tidak ada akan terjadi kepada Randy yang lain. Peristiwa penganiayaan ini sangat disayangkan terjadi di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang sedang tinggi di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD telah meluncurkan program Clean Energy Finance and Investment Mobilization Indonesia. Dalam program ini, OECD yang mendukung Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030. Pemerintah Indonesia dan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD giat melakukan kerjasama untuk memperkuat praktek tata kelola pemerintahan serta bertukar pengalaman di berbagai bidang. Salah satunya adalah dukungan terhadap komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% di 2030. Komitmen ini sejalan dengan konsep pemulihan dan pembangunan yang lebih baik melalui kolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia. OECD will not stop only by giving us the recommendation, but I seek further OECD support to sharing the best practice and facilitating the capacity building program. And most importantly, I encourage OECD countries to confidently financing and investing in the clean energy project in Indonesia. Dalam mendukung pembiayaan infrastruktur strategis termasuk energi bersih, pemerintah mendirikan lembaga pengelola investasi dan juga menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Libas Ukraina 4 gol tanpa balas. Inggris melaju ke semifinal Euro 2020 dengan rekor tanpa kebobolan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.